wa azim lana fihal ajr. Alhamdulillah. Qala musanifu hafizahullah wa mata'allah tula hayatihi wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Ahkamus shaum, hukum-hukum puasa. As-saumu adapun puasa tak tarihil ahkamul arba'ah, berlaku pada dia hukum 4. Jadi robah-robah tergantung. Pertama apa 4 hukum ini? Kadang-kadang wajib, wan nadbu kadang-kadang sunnah, wal karahah kadang-kadang bisa makruh, wal hurmah dan kadang-kadang bisa juga haram. Ada puasa haram, ada puasa makruh, ada puasa sunnah, ada puasa wajib, ada ya. Apa aja tuh rinciannya? Yang wajib gimana, sunnah gimana, makruh gimana, haram gimana? Wajibun wa yakunu dzalika fi sitti halat. Al-awal yang pertama wajib. Nah, adanya hal tersebut di dalam 6 keadaan. Pertama saumu Ramadan, puasa Ramadan maklum kan salah satu daripada rukun Islam. Enggak sempurna Islam seorang kalau dia enggak puasa Ramadan. Terus kedua saumul qada, puasa qada kewajiban. Ramadan pernah ditinggalin dulu, nah wajib diqada. Awas, kita mau taubat juga bukan hanya urusan masalah istighfar, menyesal dan sebagainya. Kalau taubat misalkan dulu dosanya berkaitan tentang meninggalkan kewajiban, qada ya. Ada pernah ninggalin sholat sholat wajib 5 waktu, qada. Ada pernah ninggalin yaitu puasa Ramadan wajib, qada. Semua kewajiban wajib diqada ya, gitu. Nah begitu juga puasa qada juga wajib. Ketiga saumul kafarah, puasa kafarat. Kafarat tuh puasa jadi kayak denda ya. Kafarati zihar, seperti kafarat dari zihar. Zihar itu apa? Menyerupakan istri dengan salah satu muhrim, istri yang enggak tolak bain. Nah jadi kita bilang istri kita, mah bibir kamu kayak adik aku deh. Nah gitu ya, asalnya zihar itu punggung ya, maksudnya nyifatin istri kita yang halal untuk digaulin ya, dengan sifat fisik daripada salah satu muhrim kita. Kalau muhrim kan nggak boleh dipergaulin, paham nggak? Nah gitu ya. Jadi menyifatin suka terjadi nih ya. Apalagi orang nggak ngaji, orang yang ngaji aja mungkin terjadi ya, mungkin aja apa bilang mah pipi kamu kayak ibu aku nah kayak gitu. Itu jadi nggak boleh digaulin sebelum dia bayar zihar ya. Ziharnya apa? Salah satu daripada 3 ya, ntar pertama bebasin budak. Maksud saya siapa budak sekarang ya? Kalau budak bahasa Sunda mah barudak bukan, maksudnya budak hamba sahaya. Hamba sahaya Sunda hamba saya juga ya, hamba sahaya tuh nggak ada. Baru pilihan kedua apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Ayo sih ya, repot kan? Jangan main-main tuh ya. Kalau nggak bisa kasih makan 60 ya. Ada 3 opsi ntar ya, ada di bab nikah insyaallah kita bahas ntar ya. Namanya bab zihar ya. Makanya orang ngaji orang nikah nggak ngaji bab nikah bahaya, banyak ntar ya. Kayak gitu kan kadang-kadang bisa jadi bukan bisa jadi, banyak terjadi, bisa jadi mungkin banyak terjadi tuh. Mungkin dia ceritanya senang sama muhrimnya, nggak boleh mau sama muhrim nyifatin akhirnya dia gaulin istrinya kan dia gaulin, paham nggak? Lalu disifatin dengan sifat muhrimnya, wah lagi disifatin istrinya dengan sifat ibunya, digaulin wah, paham nggak? Nah itu dari sisi itu tuh ya. Nah itu kafarat zihar, puasanya wajib. Terus ada lagi kafarat dari kotlin, kafarat dari pembunuhan. Ntar bab pembunuhan, pokoknya bisa pembunuhan tertentu pakai kafarat gitu ya. Misalnya kan pembunuhan macam-macam, ada yang sengaja, ada yang nggak sengaja gitu ya. Au jima'i Ramadan, atau jima pada bulan suci Ramadan, jima sama istri ya, sama istri padahal halal, berhubung Ramadan, sementara siang-siang nggak boleh ya. Ternyata siang dia nggak tahanan melakukan hal itu sama istrinya, wajib melakukan puasa kafarat
kafaratnya berapa? Sama ya tadi 2 bulan berturut-turut. Ayo repot sih ya. Repot benar itu 2 bulan berturut-turut. Kalau kira-kira ada batal sekali itu harus berturut-turut, soalnya harus diulang lagi dari awal. Makanya jangan macam-macam lah ya. Wah dia berapa batalnya, makanya sebagian orang takut kalau puasa dekat-dekat Ramadan. Namanya orang lagi kalau orang nikah dekat-dekat Ramadan, kenapa takutnya? Ya namanya orang baru nikah, gimana sih ya, masih semangat lah istilahnya, masih semangatnya lebih mungkin ya. Maka jangan sebagian lebih nganjurin ya Syawal. Siti Aisyah itu nikahnya dengan Rasulullah Syawal. Kebanyakan orang habis Ramadan, kamu udah habis uangnya, ntar undangannya uangnya kurang nih ya, gitu lagi deh, situ lagi. Makanya susah deh gabungin antara duniawi sama ukhrawi, kadang-kadang suka nggak nyambung, bukan kadang-kadang, sering kali nggak nyambung ya. Itu puasa kafarat seperti kafarat zihar, kafarat pembunuhan, kafarat jima pada bulan Ramadan. Terus yang keempat, as-saumu fil haji wal umrah badalan aniz zabhi fil fidyah. Puasa pada ibadah haji dan umrah sebagai ganti daripada menyembelih untuk fidyah ya. Kan fidyah, fidyahnya ntar kalau misalkan ada kewajiban yang ditinggalkan ya, dia kalau dia ninggalin salah satu wajib, kan ibadah manasik haji itu ada 3, ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Kalau ninggalin rukun nggak bisa ditambal sama ganti sama dam. Nah kalau wajib ninggalinnya dosa, tapi bisa ditambal sama dam. Damnya ntar tergantung, beda. Nah diantaranya ntar puasa ganti daripada fidyah. Kalau fidyah nggak mampu beli sesuatu, ya sudah puasa aja, nggak pakai modal gitu, tapi puasa 10 hari, 7 di sana 3 di sana, puasa batin idza rajatum, 7 ketika pulang. Ntar itu mah di bab haji umrah bakal dibahas, udah dibahas berarti kalau bab haji. Terus yang kelima, as-saumu fil istisqa iza amaral hakim. Yang kelima daripada puasa wajib adalah puasa di saat mau minta hujan. Kan minta hujan itu beberapa amalan. Bisa dengan doa aja ya. Bisa dengan puasa, bisa dengan sholat istisqa. Itu minta hujan semua. Lagi musim kering ya. Jarang hujan, intensitas hujan udah sangat jarang banget, sehingga sumur-sumur kering susah tuh. Nah saat itu sunnah kita sholat istisqa adanya dengan rupanya dengan beberapa amalan. Bisa doa aja bisa dengan puasa, paling utama dengan gabungin semua, sholat istisqa, keluar ke lapangan minta sama Allah, bawa hewan-hewan, bawa anak-anak, semua dibawa keluarin, ditampakkan kita mengemis sama Allah Subhanahu wa taala dengan itu. Sebelumnya puasa. Kapan puasa untuk istisqa itu wajib? Iza amaral hakim, kalau diperintahin sama hakim, sama pemerintah. Jadi mematuhi pemerintah dalam beberapa hal itu dijelasin sama syariat ya gitu ya. Jadi Islam ngajarin tartib kok, tapi dalam beberapa hal kalau kira-kira maksiat nggak ada, la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Nggak boleh taat sama makhluk kalau dalam maksiat kepada khaliq, kepada Allah. Jadi saya ngajarin tertib, ada pemimpin patuhin, ada aturan ikutin, selama nggak melanggar perintah Allah, itu ukurannya. Islam ngajarin tertib, nggak ada Islam ngajarin urakan, nggak, semuanya tertib. Tapi tetap ukurannya jangan sampai melanggar larangan Allah subhanahu. Jadi hakim pemerintah dipatuhin. Ini contohnya nih. Ya. Jadi puasa wajib untuk istisqa kalau sudah diperintahin sama hakim, sama pemerintah. Terus yang keenam, shaumun nazri, puasa nazar. Puasanya mah sunnah. Ya Allah, kalau bisa masuk ke PT ini, ana mau puasa Nah, misalkan, ya Allah, kalau lulus bisa masuk ini sesuatu yang halal, tapi ya janjinya yang halal. Kalau yang haram nggak boleh. Nazar itu untuk sesuatu yang mubah, yang taqarrub, kalau enggak yang mubah. Tapi kalau yang makruh, yang haram nggak boleh diikutin. Orang nazar
mun orang apa, saya nazar kalau saya bisa lolos masuk kerja saya bakal tabokin si fulan. Wah, nggak boleh, itu haram ya, nggak boleh, wajib diikutin, nggak boleh ya. Jadi nazar itu pada sesuatu yang baik gitu ya, sedekah, sholat sunnah, mau puasa sunnah. Nah di saat dia sudah nazar yang sunnah jadi wajib gitu ya, karena nazarnya, karena janjinya tadi. Nah ini 6, puasa Ramadan, puasa qadha, puasa kafarat, puasa haji umroh ganti dari sembelih dalam fidyah, terus puasa istisqa kalau diperintahin sama pemerintah, dan puasa nazar. Ini puasa wajib, jumlahnya ada 6. Terus yang kedua, hukum puasa yang kedua adalah mandubun, sunnah. Nama lain dari sunnah mandubun, ada mustahabun, ada lagi apa, banyak, ada 7 sinonimnya. Arti sunnah mandub diantara salah satu yang sama artinya dengan sunnah gitu. Wahwal asrufi, dan itu adalah asal hukum pada puasa, aslinya masih sunnah, nanti berubah-ubah. Kenapa? Karena ilatnya. Al hukmu yaduru ma'al ilah disebutinnya dalam kaidah bahwa hukum itu berputar, berubah-ubah tergantung ilatnya, penyebabnya ya. Kalau hukum asalnya puasa apa? Ya sunnah ya. Nah puasa sunnah terbagi lagi, wayan qasimu ila salah sati aksam. Puasa sunnah terbagi menjadi 3 bagian. Apa 3 bagian? Pertama, ma yatakarraru bitakarruris sinin, yang berulang-ulang dengan berulang-ulangnya tahun. Jadi ketemu puasa ini tiap tahun aja, nggak bakal ada tiap bulan, nggak bakal ada tiap minggu, tapi adanya setiap setahun sekali. Apa tuh? Kasaumi yaumi arafah, seperti berpuasa pada hari Arafah ya. Dimana puasa hari Arafah itu sunnah bagi orang yang nggak haji. Kalau yang lagi haji nggak sunnah. Kenapa? Takut buat apa, tenaganya kurang untuk melaksanakan memenuhi ibadah haji. Jadi kalau yang haji mah nggak sunnah puasa Arafah. Arafah itu kan tanggal 9 Zulhijjah ya. Yang sunnah siapa? Kita ya. Jadi kita muwafaqah, nyamain mereka ibadah haji dengan manasik haji, kita ibadah dengan berpuasanya sing we ya. Satu waktu kita bisa berangkat juga gitu ya, nggak mau nggak sih ya. Kadang subhanallah umroh dan haji ini perlu kangen dulu, bukan perlu duit dulu, perlu kangen dulu. Kangennya harus kuat-kuatan nih. Ntar aja insyaallah ya, gitu gitu masih kurang serius, kadang-kadang nggak ketemu ya. Memang nggak harus sih, tapi seringkali cerita orang-orang yang bisa berangkat umroh haji itu awalnya dipicu sama kangen yang kuat gitu ya. Kangen pengen ziarah Rasulullah, kangen pengen ketemu, pengen ke Ka'bah gitu ya. Mulai dengan itu dulu aja ya. Yang dulu anak rasain sih pribadi anak gitu ya. Ya anak kan nggak punya, kalau bilang ongkos ya mampu dari mana dah ya. Alhamdulillah ya, qadarullah ya, Allah punya rencana. Itu kangennya tuh setahun lebih lah. Allah kasih buka jalannya, kangen dulu. Dan itu banyak cerita kawan-kawan, sohib-sohib gitu ya. Katanya kangen dulu. Yo picu dulu, kangen dulu. Emang kangen tuh kan ya kangen. Cepat tahu Allah kasih. Ya. Kadang-kadang kan orang punya uang juga, kalau nggak dikasih mah ya nggak jalan. Ya. Banyak orang yang punya ratusan miliar uangnya. Ya. Tapi nggak bisa berangkat ya. Entah kenapa, yang jelas nggak bisa berangkat aja gitu. Nah ini puasa Arafah. Jadi puasa Arafah sunnah bagi yang tidak sedang ibadah haji, walaupun yang ibadah haji tadi nggak ngerasa keberatan ya. Walaupun dia nggak ngerasa keberatan, saya mampu puasa Arafah dan melaksanakan manasik haji tanpa terganggu. Ada kan yang gitu kan, yang kuat, walaupun puasa fisiknya tetap fit. Walaupun begitu dia nggak disunahin untuk puasa Arafah bagi yang haji mah. Kenapa? Iktidaan bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ngikutin Rasulullah juga kalau lagi ibadah haji umroh nggak puasa kok. Mau lebih hebat dari Rasulullah? Enggak, Rasulullah udah ngasih contoh sama kita. Mau kuat nggak kuat, bagi yang ibadah haji dan umroh nggak disunahkan untuk berpuasa pada hari Arafah. Nah gitu. Nah, dan juga tujuannya apa? Biar kenapa mereka nggak sunah puasa? Biar mereka kuat untuk ibadah, lebih fit lagi. Kalau memang biasanya katanya kalau puasa saya tetap fit, tapi insya Allah kalau nggak puasa lebih fit lagi kan, lebih ada tenaga, ada asupan gitu. Nah gitu. Apa riwayatnya tentang puasa Arafah fadilahnya?
Syam yaum Arafah ini ahtasibu indallah an yukaffira sanatal lati ba'dahu wallati qablahu. Rawahu Tirmidzi. Rasulullah SAW menyebutkan puasa pada hari Arafah itu yang aku harapkan di sisi Allah ya, pahalanya agar Allah menggugurkan dosa 1 tahun yang sebelumnya dan 1 tahun yang setelahnya. Jadi untuk penghapusan dosa 1 tahun belakang, 1 tahun ke depan. Ini kata ulama apa? Isyarah bahwa dia bakal husnul khotimah. Ya kan belum dikerjain di depan, udah diampunin. Ya. Sayang banget kata ulama kalau ada jaminan kayak gini ditinggalin. Orang dibilang yang depan bakal diampunin, berarti udah aman aja tuh. Ya. Maknanya juga diantaranya bakal dijaga daripada maksiat. Ya. Lebih dijaga dia dibandingkan sama orang-orang yang nggak puasa Arafah. Mau nggak dijaga sama maksiat? Kan kadang-kadang kita susah kendalikan ya. Dijaga-jaga tetap aja terjerumus, lupa lagi, hilaf lagi ya kan gitu. Nah gimana biar kita dapetin itu? Biasakan puasa Arafah, nggak susah sebentar ya. Nah cuma sehari doang ya, tapi walaupun afdolnya kita puasa 10 hari kan di haji itu 1 sampai 9, kalau 10-nya sampai beres sholat id aja, karena hari ini kan tanggal 10 Zulhijjah kan hari raya haji ya. Hari raya haji nggak boleh puasa, maksudnya puasa nahan sebentar doang, bukan puasa dalam arti syar'i. Nahan sebentar sampai beres sholat Idul Adha. Kalau perlu makannya lebih afdol lagi, makannya dari daging korban. Ngarep banget tuh ya, ngarep dapat ya. Istilahnya kalau kira-kira dapat bisa ditunggu ya udah. Tapi kalau kira-kira ntar korbannya besok, ya sudah berarti habis Id langsung makan aja ya. Nah itu dalam riwayat Imam Tirmidzi ya. Tapi dalam riwayat Imam Muslim disebutkan setelah ditanya Rasulullah SAW mengenai fadilah puasa pada hari Arafah, Rasul bilang apa? Yukafirus sanatal madiyah wal baqiyah. Sama sih, mirip maknanya. Menggugurkan 1 tahun sebelumnya dan 1 tahun sisanya belakangan yang akan belakangan. Sama berarti takfirud dzunub juga. Itu tentang puasa Arafah. Wa Tasu'a wa Asyura, lalu yang puasa yang ulang tahun, unggal tahun, puasa tahunan. Pertama tadi puasa Arafah, kedua puasa Tasu'a dan Asyura, 9 dan 10 Muharram. 9 dan 10 Muharram. Pertama kali Rasulullah terakhir menjelang wafatnya kira-kira tahun 10 Hijriah, Rasulullah tuh seorang pemimpin yang suka keliling biar tahu keadaan langsung dari masyarakatnya. Lihat Yahudi pun lihat, inspeksi Rasulullah, lihat Yahudi ternyata mereka pas datang itu lagi Asyura, lagi tanggal 10 Muharram, mereka lagi puasa. Kenapa kalian berpuasa, kata Rasulullah. Maka mereka jawab, karena kami bersyukur dulu kami diselamatkan pada Asyura dari kejaran kami dan nabi kami Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Firaun yang dibelahkan dibelah Laut Merah itu ya. Sama tongkat Nabi Musa diperintahin untuk pukul Laut Merah, ini terbelah tuh jadi 7 belahan, 7 saluran. Itu terjadi kapan? Pada Asyura, hari diselamatkannya Nabi Allah Musa beserta umatnya. Nah karena itu mereka bersyukur dengan cara berpuasa pada hari Asyura. Maka Rasul bilang, nahnu haqqu minkum bi Musa, kami lebih berhak untuk bersyukur atas itu, atas keselamatan Musa tersebut dibandingkan kalian, karena udah robah agamanya, paham gak? Nah kita juga beriman sama Nabi Musa. Nabi Musa juga kita yakini sebagai Nabi dan Rasul, bahkan ulul azmi yang 5, Rasul yang paling mulia. Maka kata Rasul, kami lebih berhak untuk mensyukurinya. Maka Rasulullah perintahkan untuk berpuasa, berpuasa. Dan Rasulullah perintahkan untuk tambah hari sebelumnya. Biar apa? Biar beda dengan amalan orang Yahudi. Tapi Rasulullah nggak sempat, baru sempat puasanya hari Asyura aja. Berhubung sudah keburu meninggal, begitu. Itu puasa Asyuranya. Tasu'anya itu tadi untuk pembeda tadi. Jadi kalau bilang utamanya, paling utamanya mana? Yang Asyuranya dulu. Kalau kita mau pilih Asyura Ahmad Tasu'a, Asyura. Tapi kalau mau lebih afdol lagi, Tasu'a sama Asyura, 9 dan 10 Muharram gitu ya.
Terus wal hadi asyara min muharramin wa sittin min syawal. Dan 11 daripada Muharram sama juga gitu juga disunahkan ya. Kalau nggak bisa 9-nya sebagai pemisah tambah ya di 11-nya aja. Kalau nggak bisa 9 10 ya udah 10 11 walaupun ada riwayat terpisah juga sebagai pembeda, ada riwayat terpisah juga ya. Yang ntar kita nggak baca itunya, yang jelas itu sunnah. Terus wasitin min syawal, dan 6 hari daripada bulan Syawal itu sunnah juga. Ntar nih habis beres puasa Ramadan tanggal 1 Syawalnya kan kita lebaran, nggak boleh, haram. Nah, ayyamul id ayyamu aklin wa syurbin. Hari id itu hari raya, itu hari makan dan minum, makan ya. Lagi senang masa puasa ya. Orang lagi hari senang-senang kok itu ya. Hari raya namanya juga raya. Kalau lagi puasa bukan hari raya, ini hari apa? Hari sedih dong itu mah ya. Nah, hari apa? Makanya nggak disebut hari raya. Nah, tapi luar biasa orang yang hebat habis tanggal 1, tanggal 2 yang lebih afdol 6 hari ini langsung sambung. Itu lebih berat untuk hawa nafsu. Ya kan kita lagi enak-enaknya, kupat lagi anget-angetnya ya enggak, daging lagi banyak-banyaknya, kue bejibun dah sampai nggak kemakan. Lagi asik-asiknya, lagi silaturahmi ke sini, wah ada menu baru di sini beda lagi itu ya. Lagi enak-enaknya malah disuruh puasa, justru itu. Makin berat sama hawa nafsu makin gede pahalanya. Pokoknya apa saja yang berat sama nafsu itu dinilai ibadah. Gitulah. Jadi kalau melatih hawa nafsu tuh itu nilai ibadah memang dengan nilai hawa nafsu tadi. Tuh. Itu yang paling afdolnya. Tapi kalau kita kira-kira kita nggak bisa sambung langsung 2, berarti 2 sampai 6 hari. 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai 7 Syawal. Kalau kira-kira nggak bisa 2 sampai 7, aduh nggak sanggup, nggak kuat. Sebab juga alasan macam-macam lah. Entah uzur, entah belum bisa. Nah, kalau nggak bisa ya silakan di bulan Syawal manapun terserah, mau selang-seling juga nggak apa-apa. Tetap 6 hari Syawal itu disunahkan tetap disunahkan. Fadilahnya apa? Fadilahnya disebutkan man shoma Ramadan summa atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamud dahri. Barang siapa puasa Ramadan kemudian dia lanjutkan 6 hari dari Syawal, maka akan ada bagi dia pahala puasa 1 tahun. Puasa 1 tahun seperti puasa 1 tahun pahalanya. Terus wal ashhuril hurum, puasa sunnah tahunan lagi yang selanjutnya adalah puasa pada bulan-bulan haram yang 4, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama bulan Rajab. 3 berurut-urut, 1 jomblo. 1 jomblo sendirian, bulan Rajab sendirian. Yang 3 berurutan, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. Itu mau puasa tiap hari, enggak apa-apa, sunnah. Mau puasa 3 bulan berturut-turut, sok adik oge ya kalau bisa mah. Itu sunnah. Bulan Rajab sunnah, mau full bagus enggak apa-apa. Silakan. Nah, itu gimana? Disebutkan tentang fadilah puasa pada pada bulan-bulan haram. Itu afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil haram wa afdhalus salat ba'dal fardhah salatul lail. Rasulullah sebutkan dalam riwayat Imam Muslim, puasa yang paling afdol setelah puasa Ramadan adalah puasa pada bulan Allah yang mulia. Nah, ya tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab. Wa afdhalus salat ba'dal fardhah salatul lail. Dan salat yang paling afdol, paling utama, paling istimewa setelah salat 5 waktu adalah salat pada malam hari. Istimewanya Ramadan tuh tiap malam kita salat malam ya enggak? Itu kan salat tarawih, salat malam juga. Salat malam termasuk tiap malam ibadah istimewa. Nah, termasuk salat malam, salat lail karena salat yang dikerjakan di malam hari. Terus wal asyril uwali min Zulhijjah, dan 10 hari pertama daripada bulan Zulhijjah. Ini terpisah sama Arafah tadi. Arafah ada fadilah tersendiri, walaupun Arafah termasuk 1 sampai 10 Zulhijjah. Itu ada fadilah tersendiri. Yang satu paket 1 sampai 10 punya paket fadilah tersendiri. Jadi kalau kita amalin dua-duanya dapat 2 paket pahalanya, paham nggak? Nah, itu puasa 10 hari pertama dari tanggal 1 Zulhijjah sampai 10 Zulhijjah. 1 sampai 9 full dari subuh sampai maghrib. Tanggal 10 Zulhijjahnya cuman sampai selesai sholat Id. Karena 10 Zulhijjah adalah
hari raya Idul Adha. Wa ghairi dzalik. Itulah puasa tahunan. Puasa Arafah, puasa Tasu'a, Asyura 9 10, wal hadi asyar min Muharram daripada Muharram, 9 10 11 Muharram. Terus puasa 6 hari dari bulan Syawal. Terus puasa pada bulan-bulan mulia Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram sama Rajab, dan puasa 10 hari pertama dari bulan Zulhijjah. Itu ada 5 yang disebutin tadi. Ini puasa tahunan. Ketemu bulanan ya enggak, setahun sekali aja itu mah. Makanya disebut ma yatakarraru bitakarruris, ini berulang-ulang dengan berulang-ulang tahun. Terus yang kedua ma yatakarraru bitakarruris syuhur, yang berulang-ulang dengan berulang-ulang bulan. Jadi dikerjakannya setiap sebulan sekali. Ini puasa bulanan gampangnya Maya. Kalau tadi puasa tahunan. Ini puasa bulanan apa aja? Ka ayyamil bid, seperti puasa pada hari putih, hari terang. Hari terang itu apa? Wahya yaumu salis asyar wal rabi asyar wal khamis asyar, tanggal 13, 14, 15 min kulli syahrin, daripada setiap bulannya ya. Bulan apa? Bulan Hijriyah ya. 13, 14, 15 Syawal sunnah. 13, 14, 15 apalagi habis Syawal? Habis Syawal apa? Hah? Sofar ya? Hah? 13, 14, 15 Muharram, 13, 14, 15 Zulqa'dah, 13, 14, 15 Zulhijjah, 13, 14, 15 Rabiul Awal, 13, 14, 15 Rabiul Tsani, 13, 14, 15 Jumadil Awal, 13, 14, 15 Jumadil Tsani, dan seterusnya. Kecuali Ramadan, itu mah bukan sunnah, wajib itu mah ya. Nah, wajib nih. Selain itu sunnah semua. 13, 14, 15 hari lagi terang bulan. Lagi terang bulan 15 Ramadan, nggak ada cerita-cerita menyeramkan aneh-aneh tuh, ngeramal-ngeramal apa-apaan sih. Ramadan hari indah, bulan-bulan indah. Kerjain. Kalau ada sesuatu ya, kalau kita lagi takwa kenapa harus takut? Kan kemarin disebutin hadisnya. Ittaqullah wa mut haitsu masyita. Takwalah sama Allah. Kalau udah takwa sama Allah nggak usah takut, mati di mana aja kapan aja nggak usah takut. Jadi nggak usah ngeribet-ribetin masalah. Wah katanya 15 Ramadan kata ada ini, ada penceramah di YouTube begini katanya. Halah capek deh, cangkel gitu teh. Udah jangan dengerin. Kita mah fokus aja, baca Quran apa. Kalaupun ada ya memang udah nasibnya aja udah. Masa pakai direpot-repotin. Yang penting nggak usah takut. Matian datang, musibah datang, apa? Segala macam mengancam. Kalau kita takwa sama Allah nggak usah takut. Allah yang jamin katanya. Allah yang jamin. Takut apa kalau Allah udah jamin? Kalaupun matinya dapat surga insya Allah. Mati dalam keadaan ibadah, ya enggak? Jadi fokus kita apa? Bukan masalah kejadian. Fokus kita Allah, udah gitu aja. Jadi pusing kadang-kadang kalau kejadian kan macem-macem di dunia teh ya. Yang begini lah, begitu lah. Aduh, yang ada stres doang. Coba fokus ibadah aja udah. Nah, fokus untuk mendekatkan diri kita sama Allah Subhanahu wa taala. Kenapa disebut hari bid, hari putih, hari terang? Karena di saat itu bulan lagi terang-terangnya, lagi tengah bulan lagi bulat gitu ya. Makanya disebut hari putih. Malamnya itu bulannya lagi bulat, purnama. Makanya disebut hari putih, hari terang. Wal ayyamisud itu 3 hari itu sifatnya tahunan kan, namanya 13, 14, 15 nggak mungkin bulanan kan, itu sebulan sekali. Nah gitu juga wal ayyamisud, puasa pada hari hitam, hari gelap. Maksudnya apa? Malamnya bulan lagi udah mau habis-habisnya, inkisah, mau habis itu kan gitu bentuknya. Dari sabit membesar paro sampai bulat tanggal 15 tuh. Bulat full. Ntar mengecil sampai sabit lagi, sabit sisi lain, sabit sini gede bulat, kecil sabit ke arah sini, paham nggak? Itu kan bulan siklusnya gitu. Nah ini siklus akhir, udah mau tipis mau habis menuju hilal awal bulan begini, ntar gini lagi balik lagi sabit awal, ini sabit akhir, paham nggak? Sabit kan gini, paham nggak? Sabit awal begini, membesar bulat, mengecil sabit ke sini, beda kan bentuknya. Di sini begini sabit awal, sabit akhir begini gitu.
beda itu ya. Nah, itu disebut hari sud. Besoknya disebut hari sud, hari hitam, hari gelap bulan maksudnya ya. Tanggal berapa? Yaitu 3 hari terakhir dari bulan tersebut aja ya. Kalau bulannya sempurna berarti 28, 29, 30 28, 29, 30 dari bulan Zulhijjah dari bulan Hijriyah tiap bulannya, kecuali bulan Ramadan yang nggak boleh, haram. Kalau bulan Syaban gimana? Kan itu udah 15 hari terakhir. Kalau ada wiridnya nggak apa-apa, kan nggak apa-apa. Nggak boleh itu kalau nggak ada wiridnya, nggak ada kerutinnya. Kalau udah rutin, saya mah biasa puasa hari gelap. Silahkan, nggak apa-apa, nggak ada haramnya. Begitu. Apa fadilahnya? Itu tiap bulan. Kata Imam Ghazali, kalau kita nggak bisa puasa banyak-banyak, minimal kata Imam Ghazali jangan tinggalin puasa minimal sebulan 3 hari. Minimal puasa sebulan 3 hari. Kenapa? Barang siapa puasa 3 hari tiap bulannya, maka dia dihitung puasa sepanjang bulan itu. Karena 1 hari dihitung 10 kali lipat bagi umat Nabi itu. Berarti kita puasa sehari seperti kita puasa 10 hari. Kalau kita puasa sebulan 3 hari, berarti seperti puasa sebulan full 30 hari. 3 harinya di mana? Silahkan, mau di hari putih 13, 14, 15 enggak. Atau di hari gelap 28, 29, 30 boleh. Paham enggak? Atau enggak itu mau 1 tengah akhir boleh. Senin Kamis terus entar di akhir enggak apa-apa. Ya, silahkan. Ya. Gitu. Jadi minimal upayakan puasa sebulan 3 hari. Kalau kita ada kodok sambil kodok, enaknya enggak. Bisa puasa gabung dapat fadilah tetap 2. Kodok dapat, pahala sunnah pun dapat. Tuh fadilahnya ngaji ya. Orang yang ngaji mah mungkin nggak tahu ada amalannya sama tapi fadilahnya dapat 2 yang ngaji mah karena tahu ilmunya tuh ya. Apa fadilahnya? Itu ya. Dah itu ya. Di antaranya kalau orang puasa pada hari hitam, hari gelap, Allah jaga hatinya nggak bakal mati pada hari kiamat ntar, dia nggak bakal panik, tenang deh. Belum baca ini semuanya ya. Kita baca sedikit dari Nasha'ihud Diniyah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah wa nafa'ana wa bi ulumihi bidarain amin. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Ta'ala, in tubdus shadaqati fa ni'mahi wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara'a fahuwa khairun lakum wa yukaffiru ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Surat Al-Baqarah ayat 271. Allah nyatakan wallahu alam bihaqiqatil murad summa rasuluh in tubdus shadaqat, kalau kalian tubdu abda yubdi, kalian tampakkan sedekah kalian terang-terangan, puas sedekah tunjukin orang lihat kita punya sedekah. Nah, fani immahi, maka itu perkara yang baik, nikmat, bagus itu ahsan perkara baik, apa-apa bagus kalian mau sedekah terang-terangan nggak apa-apa. Wa intufuha, namun jikalau kalian menyembunyikan sedekah tadi, watu tuhal fuqara, kamu sedekah pada fuqara secara sembunyi-sembunyi, rahasia, nggak ada yang tahu, fahuwa khairun lakum, maka itu lebih baik untuk kalian. Jadi sedekah secara sembunyi-sembunyi lebih utama pada umumnya keadaan dibandingkan puasa puasa sedekah terang-terangan. Itu juga sama itu tentang apa? Sedekah sunnah. Tapi kalau sedekah wajib itu zakat terang-terangan, itu syiar, paham nggak? Kalau zakat terang-terangan nggak usah sembunyi-sembunyi, zakat kita terang-terangan, zakat harta terang-terangan. Biar apa? Jadi contoh buat yang lain. Sama kayak sholat yang wajib, sunnahnya gimana? Berjamaah di masjid terang-terangan. Jadi nggak usah pakai sumut-sumutan ke masjid mah. Terang-terangan, memang itu syiar. Jadi simbol biar orang tahu ini menghidupkan rutinitas agama, biar hidup, biar ramai, biar kelihatan, biar tampak. Kalau namanya syiar itu seakan-akan seperti riya. Ditampakkan. Bedanya apa? Di hati itu mah. Kalau nggak syiar itu ditampakkan, ditunjuk-unjukin. Syiar itu diunjuk-unjukin. Dakwah diunjuk-unjukin, nggak usah pakai sembunyi-sembunyi. Kok dakwah sembunyi-sembunyi?
dakwah terang-terangan. Gimana sih? Kami nggak boleh ini ya. Dakwah itu syiar, paham nggak? Dakwah itu kewajiban, harus disampaikan. Ya. Nah itu sholat. Itu juga haji. Haji wajib apa? Syiar kan, rame-rame itu. Memang syiar nggak apa-apa. Untuk orang tahu ini tuh bahwa ini tuh ibadah wajib, itu jadi syiar. Nah tapi kalau sunnah-sunnah seperti sholat sunnah semua sunnah di rumah. Semua sholat sunnah di rumah, kecuali sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah dan sholat sunnah duha. Kalau sholat sunnah duha, afdolnya di masjid. Sholat sunnah yang dianjurkan jamaah seperti taraweh, idul fitri, idul adha, istisqa dan sebagainya tuh sunnah di masjid syiar kalau yang jamaah mah. Tapi ukur-ukur ya. Jadinya berarti qobliyah ba'diyah sunnahnya di mana? Di rumah. Biar apa? Biar rumah terisi dengan ibadah juga. Nggak kayak kuburan kata Rasulullah, diisi sama baca Quran, ada sholatnya ya. Nah jadi tujuannya itu biar rumah kita juga terisi sama cahaya ibadah gitu ya, jangan gelap ya. Biar kita jadikan rumah kita baiti jannati. Nggak mungkin jadi baiti jannati kalau nggak diisi sama ibadah. Bawaannya hoream, nggak enak di rumah, perasaan panas aja, nggak betahan aja di rumah. Kenapa? Nggak ada baca Quran di situ ya. Nggak ada baca apa, nggak ada sholat di situ, nggak ada zikir di situ, nggak ada ratib di situ, nggak ada, pokoknya nggak ada amal ibadah di situ. Ya udah, isinya cuma apa? Main PUBG doang di rumah ya. Jangan ya. Di rumah harus ada ibadahnya. Paham ya? PUBG lagi. Nggak apa-apa deh. Sindiran nih. Puasa jangan sampai habis sampai PUBG ya. Lagi rame soalnya. Nggak apa-apa main, tapi jangan berlebihan ya. Terus tadi apa? Ya sholat ya, sedekah juga gitu. Sedekah kalau sunnah sembunyi-sembunyi aja. Yang sunnah biar kita sama Allah aja upayakan, kecuali dalam beberapa keadaan. Misalkan ini tokoh, kalau dia terang-terangan jadi motivasi merangsang yang lain untuk ikut bersedekah, sunnah dia mah lebih utama untuk terang-terangan ya. Atau dia mau mulai biar bisa apa, yang lain jadi semangat juga jadi sedekahnya, nggak apa-apa terang-terangan. Dalam beberapa keadaan terang-terangan lebih utama dibandingkan sembunyi-sembunyi. Gimana sih sedekah sembunyi-sembunyi itu? Apakah kayak harus seperti Sayyidina Zainal Abidin malam-malam keluar ya, ke depan rumah orang, salah-salah ntar orang lagi jaga dikira maling lagi ya? Ya nggak harus begitu juga. Banyak caranya. Antum jualan ya, jualan beras, ada orang nggak mampu beli seliter ya, kan nggak tahu dia dilebihin dikit, 1 on 2 on, itu sedekah sir juga loh ya enggak. Atau ada orang mau beli itu ngelebihin timbangan atau takaran, sunnah, bisa jadi sedekah sir, sedekah sembunyi. Lihat, oh ini nggak mampu nih, kesian orang nggak mampu, lebihin dikit kan nggak tahu dia ya. Siapa sih mau diperiksa lagi, oh di rumah ada timbangan lagi, kagak ya, nggak ada ya. Itu sedekah sembunyi, nggak ada yang tahu, antara dia sama Allah aja udah tuh ya. Kata ulama pintar tuh cari-cari apa, oh itu ternyata diantaranya. Terus kalau ada orang mau beli, itu tentang ngelebihin timbangan atau takaran. Atau ada orang mau beli sama kita ya, sebenarnya harganya sekian ya. Misalkan harga apa ya, beras, misalkan masih harganya beras 10.000, kita bilang apa, enggak, saya mah jualnya 9.000 aja kok bu ya, padahal 10.000 dikurangin sama si yang nggak mampu tadi ya. Padahal dia nggak tahu bahwa harga itu sekian. Nah itu juga termasuk sedekatus sir, mengurangi harga ya. Bagi orang-orang yang nggak mampu, itu juga jadi sedekatus sir tanpa dia ketahui, termasuk ya. Itu luar biasa fadilahnya. Pokoknya sedekah sembunyi-sembunyi itu luar biasa ya. Bisa memadamkan murka Allah. Dan sedekah sir itu lebih dekat kepada ikhlas ya. Kenapa ya, nggak ada yang tahu kok ya. Kalau ada yang tahu kan cenderung hati kita goyang. Hati kita ini kan memang kayak kidir, atau enggak, apa kayak ini penggorengan tuh kan bulat, tiap dikit geng ya, goyang dikit goyang semua ya. Tuh hati kita tuh umumnya gitu, kalau belum dikasih sahabat sama Allah, belum dikasih mantap sama Allah seperti orang-orang ahlillah gitu ya. Kalau mereka mah dipuji apa tiis we itu mah ya. Kalau kita masih insya Allah proses ke situ ya. Jadi gimana caranya biar aman ibadah kita, jangan banyak ya tampak-tampakan ya. Kalau tampakan masalah ilmu tampakan
ya, gitu dan sebagainya. Ada bagian-bagian yang memang harus syiar, ada bagian-bagian yang harus disembunyikan biar ada sesuatu yang terrahasiakan antara kita sama Allah. Kata Syekh bukan apa? Uktum hawana in aradta ridona. Uktum hawana in aradta taridona. Uktum sembunyikan hawana cintamu pada kami. In aradta ridona. Kalau kalian mau ridho kami. Ada sesuatu yang terrahasiakan antara hati kita nggak diungkapin. Sesuatu dari kita nggak diungkapin, amal dari kita ada yang nggak mau ada yang tahu, punya antara kita sama Allah biar romantis antara kita sama Allah doang, ya kan? Kadang-kadang kita mau romantis sama orang nggak ada yang mau tahu, biar kita berdua aja yang tahu, say katanya ya. Sama manusia sama makhluk ada gunanya ini sama Allah ya. Biar ada nilai istimewa. Nah segitu ya. Nah gimana kalau orang bersedekah secara ibadah izhar itu bagus, bukan jelek dan namun kalau dia sedekahnya berikan kepada fukor orang nggak mampu dengan cara sembunyi-sembunyi, fahuwa khairun lakum, itu lebih baik untuk kalian. Wa yukaffir ankum sayyi'atikum, balasannya Allah bakal gugurkan dari kalian daripada dosa-dosa kalian. Wallahu, jadi di antara wasilah terbuka diampuni dosa-dosa kita adalah berbuat baik ya, di antaranya sedekah tuh ya. Ini ada apa sih Bu? Coba antum perhatiin, ini penting masalah hikmahnya ya. Ada apa sih Allah nyebutin ampunan dosa mulu dari kemarin ampunan dosa lagi, puasa ampunan dosa, ini sedekah ampunan dosa, apalagi sholat tarawih ampunan dosa, qiyamul lail ampunan dosa, ampunan dosa. Asa orang teh pangloba dosa, memang iya asa-asa ya. Emang banyak dosanya ya. Satu, emang jelas banyak dosa. Kedua, tentang pentingnya pengampunan dosa. Nggak ada guna amal banyak kalau dosa banyak, ya habis aja. Ini penting banget. Ketiga, tentang kata Abu Yasaid Muhammad bin Ali Maliki, berisik. Nah, Said Muhammad bin Ali Maliki nyebutin tentang kenapa sih banyak amalan-amalan ini berkaitan tentang pengampunan dosa. Memang pengampunan dosa bentuknya banyak kan, rezeki kita berkah, panjang usia, senang hati, tenang hati, banyak. Tapi kenapa tentang ampunan dosa ini, kenapa banyak banget tentang pengampunan dosa? Ini nunjukin Allah begitu sayang sama umat ini ya, sehingga banyak banget pintu-pintu ampunan pada amalan-amalannya, ampunan. Ini nunjukin bahwa Allah pengen nih umat nggak punya dosa ya, pengen umat ini nggak punya dosa karena Allah sayang sama umat ini, bukan karena kita, karena Rasulullah kita termuliakan ini ya. Bi akramir rusli kunna akramal umami, kata Imam Busiri di burdahnya ya, bi akramir rusli kunna akramal umami, dengan sebab semulia-mulia Rasul yang termulia maka kita jadi umat yang termulia. Alhamdulillah, nggak diminta brojol oa langsung jadi umat Nabi. Ya Allah, ini nggak bisa dibayar sama apa-apa nih, mahal banget ya. Nah, diantaranya Allah bentuknya emang ada apa jadi umat Nabi, itu diantaranya tuh Allah kasih pintu maghfirah, ampunan banyak asal mau ngamalin ya. Kalau nggak ngamalin ya tetap aja tumpuk dosa. Mau ngamalin tadi amalan-amalan tadi, diantaranya sedekah ya. Itu penting, itu faedah loh. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah bima ta'maluna, terhadap apa yang kalian lakukan, khabir, maha mengetahui. Enggak ada yang sembunyi sama Allah. Walaupun sembunyi-sembunyi, Allah bisa melihat amalan kita dan semuanya bakal Allah balas. In faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Siapa beramal sedikit kebaikan, Allah akan berikan kebaikan tersebut. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa mengamalkan satu keburukan walaupun sebiji zarrah, dia bakal lihat, itu bakal Allah balas. Maksudnya apa? Tentang amal-amal kita tersembunyi pun jangan takut. Allah mah nggak luput. Wallahu khabirun, wallahu bima ta'malun. Allah tahu, khabir, mengawasin. Antum pernah tahu nggak? Yang punya jenggot berapa helai jenggotnya? Itu yang punya kumis berapa helai kumisnya? Saking bodohnya kita, saking jahilnya kita. Untuk apa yang ada sama kita aja kita nggak tahu.
Ini biar tahu kita tafakur akan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tahu nggak? Itu gigi ada berapa di mulut antum jumlahnya? Nggak tahu. Lubang hidung berapa? Masa nggak tahu? Parah banget ya. Rambut berapa? Sel darah kita berapa? Sel darah putih kita berapa? Ya. Sel-sel kita nih di dalam tubuh kita ada berapa? Allah tahu semua, nggak usah pakai cari tahu. Kita bisa tahu tapi harus cari tahu, harus penelitian, ya enggak? Tapi Allah tahu min ghairi sabaqi khafa ya, tanpa didahului dengan kesamaran. Kalau kita bisa cari tahu dengan bahsin, dengan cari ya. Tapi kalau Allah tahu tanpa cari tahu, mana Allah penciptanya? Pernah tahu nggak ada berapa helai benang di baju antum? Nggak tahu banyak ya. Tuh, apa yang ada sama kita aja nggak tahu ya nggak? Di rumah antum masing-masing ubinnya ada berapa kotak? Nggak tahu. Terus apa namanya sih? Ini di dalam tembok itu ada apa? Batanya ada berapa? Batakonya ada berapa? Nggak tahu. Lu nggak tahu. Kacanya tuh ada berapa tuh? Kaca kan tuh ada berapa potong? Nggak tahu. Tuh Allah tahu semua. Ada apa namanya? La haula wala quwwata. Daun-daun di pohon di dekat rumah antum itu ada daun-daunannya, ada berapa jumlahnya? Nggak tahu. Yang jatuh tiap detiknya berapa? Rinciannya di kampung antum berapa? Nggak tahu. Allah maha rinci. Allah khabir. Allah maha mengawasi. Semuanya tahu. Detik demi detik, kadar angin yang berlalu, kecepatannya dan sebagainya Allah tahu. Itu luasnya ilmu Allah ya, luar biasa. Dikit lagi. Wa inna ma fudilat shadaqatu sir li annaha aqrabu ila ikhlas. Kenapa diistimewakan sedekah sir, sedekah sembunyi? Karena lebih dekat kepada ikhlas. Alladzi huwa ruhul amal. Karena ikhlas merupakan ruh dari amal. Antum mau hidup amal itu mau hidup harus ada ruh ya. Nah begitu juga amal bisa hidup dengan adanya ruh. Ruhnya amal adalah ikhlas. Nah kenapa kok kita amal kita asa-asa itu aya gunaan orang teh ruhna berarti cari bagaimana caranya biar amal kita berruh. Belajarlah ikhlas ya. Ikhlas diantaranya kalau dalam sedekah biasain sembunyi turuhnya wali annaha abadu ila minar riya il mufsidil amal, dan karena sedekah sembunyi-sembunyi itu lebih jauh daripada riya yang bisa merusak amal kita. Fa iya kawar riya fi shadaqatik, maka hati-hati kamu daripada riya dalam sedekahmu. Au fi syai'in min amalik, atau dalam apapun daripada amalmu, hati-hati daripada riya. Wa iya kawal man nabi shadaqah, hati-hati juga daripada man itu apa? Manna ya. Wala tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza. Jangan gagalin pahala sedekah kalian dengan man dan adza. Man apa? Ngungkit-ngungkit. Di depan kamari kurang geus diberi sak itu. Sing tahu diri atau sing tahu terima kasih atau. Nah, itu disebut al-mannu. Itu bisa menggugurkan pahala sedekah. Jauhin man. Enggak usah ngungkit. Anggap lupa, enggak ingat sama sekali ya. Satu, jangan diungkit. Kedua, dengan azab menyakiti hati orang yang kita kasih tadi. Mata gawe gerak sing becus hirup teh siapa sampai sakit, kecewa tuh orang yang disedekahin. Nah itu malah jadi habis dosanya, malah jadi lebih banyak pahala dosanya dibandingkan pahalanya. Jadi nggak berimbang. Sedekahnya mestinya punya datangin pahala gara-gara dua tadi. Penyakit tadi perusak amal, mannu wal adza. Efek samping dari sedekah tadi yang perusaknya nih al mannu wal adza, jauhin. Jangan ngungkit-ngungkit, jangan nyakitin ya gitu. Alal fuqara, kepada fuqara. Faqad warada fihi wa'idun syadid. Di mana telah datang padanya ancaman yang begitu keras pada orang-orang yang kalau sedekah suka ngungkit-ngungkit dan suka nyakitin fuqara tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ya Rabbana i'tarafna bi annana i'tarafna wa annana asrafna. Rabbana fatub alaina taubah taghsili kulla haubah wa surlanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina Hilani wa kulli di mahabbah au jiratin au suhabah
wal muslimina ajma amin rabbi fasma fadlan wajudan manna bik bil mustafa rasuli nahdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa dulil ilahi fil bad'i wat tanahi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.